warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk anak-anakku kelas 4 yang berkemajuan, bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Ustaz Anto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Islam, yaitu pada bab Asmaul Husna. Untuk anak-anakku semuanya, silahkan disiapkan alat tulisnya, kemudian disiapkan bahan belajar darinya, karena pembelajaran Al-Islam akan segera kita mulai. Namun sebelum Ustaz Anto memulai pembelajaran, di sini Ustaz Anto ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu setelah pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anak semuanya nanti dapat mengerti, dapat memahami tentang beberapa Asmaul Husna yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan anak-anak semuanya nanti dapat meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa dan boleh kita teladani untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk anak-anak semuanya, marilah pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kefahaman untuk kita semuanya. Amin. Untuk anak-anak semuanya, sebelum Ustaz Anto menyampaikan materi, Ustaz Anto ingin menyampaikan keyword kata kunci dalam pembelajaran kali ini, yaitu tentang sifat-sifat Allah. Nanti akan spesifik pada Al-Ahad, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'aina asma mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 2736, Muslim nomor 2677, dan Ahmad nomor 7493. Maksud menjaga di sini adalah dengan memahami, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dari sifat-sifat Allah yang boleh kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Untuk anak-anak semuanya, kita akan langsung masuk ke materi. Materi kita kali ini adalah Asmaul Husna. Apa arti Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlah Asmaul Husna seperti yang saya sampaikan di atas ada 99. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan dijamin masuk surga. Kita akan langsung masuk ke Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Ahad. Apa Al-Ahad? Al-Ahad artinya Allah Subhanahu wa taala itu tunggal atau esa. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Tidak dua, tidak tiga, tetapi satu. Allah Subhanahu wa taala esa meliputi zatnya. Jadi bentuk Allah Subhanahu wa taala itu satu, dan zat Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan zatnya manusia, berbeda bentuknya dengan manusia. Jika manusia tersusun dari beberapa unsur, misalnya ada tulang, ada daging, ada darah, dan lain sebagainya, tetapi Allah tidak. Ketika manusia itu memiliki beberapa anggota seperti tangan, kaki, kepala, dan sebagainya, tetapi Allah tidak. Jadi Allah itu zatnya sempurna, tidak tersusun dari beberapa unsur maupun anggota. Kemudian Allah Subhanahu wa taala esa dari sifat dan perbuatannya. Tidak ada satu makhluk pun di bumi ini yang sifat dan perbuatannya melebihi kesempurnaan sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersifat mandiri, tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat inilah yang bisa kita teladani, yaitu kita harus memiliki sifat mandiri. Di dalam mengerjakan sesuatu, beberapa hal, maka kita tidak boleh memiliki ketergantungan dengan orang lain. Kemudian sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala ini tercantum di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Ikhlas ayat ke-1. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwallah, dia Allah, ahad. Ahad itu esa, satu. Kemudian Asmaul Husna yang kedua adalah As-Samad. As-Samad artinya Allah Subhanahu wa taala tempat memohon atau bergantung. Maksudnya adalah kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tumpuan
yang utama dan pertama di dalam kita itu memohon, di dalam kita itu berdoa, di dalam kita itu meminta pertolongan. Sifat as-samad Allah Subhanahu wa taala tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas ayat ke-2. Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung. Kemudian bukti pengakuan kita terhadap sifat as-samad Allah Subhanahu wa taala yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat memohon yang utama dan bukan pada selainnya. Jadi ketika anak-anak semuanya ingin pandai, ingin cerdas, ingin berprestasi, maka kalian harus berusaha dengan belajar dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa kalian hanya berdoa, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada yang lainnya. Kemudian yang kedua, pengakuan kita yang kedua, kita berusaha untuk menjadi orang yang memiliki manfaat untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, suka membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi permohonan dan doa kita, berarti dari situlah Allah telah memberikan manfaat untuk kita. Berarti dari situlah Allah telah memberikan pertolongan kepada kita. Karena itu semuanya, Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala makhluknya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan secara penuh dan mutlak terhadap seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang dikehendakinya tanpa ada intervensi, campur tangan dari makhluk manapun yang ada di bumi ini. Alam semesta beserta isinya di bawah kekuasaan Allah, seperti gunung-gunung berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang dan berliku, tanaman dan binatang yang ada di darat maupun di laut dan sebagainya. Semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudah melemahkan dan menundukkan hambanya. Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan seorang menjadi kuat atau lemah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menentukan apa yang menjadi ketentuannya tanpa ada satu makhluk pun yang mampu untuk mengubahnya. Segala sesuatu itu berubah atas dasar izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendahulukan sesuatu atas yang lainnya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala dapat mempercepat atau mendahulukan sesuatu daripada sesuatu yang lainnya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya mendahulukan langit dan bumi daripada gunung. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kakak lahir terlebih dahulu daripada adik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendahulukan azab kaum Nabi Nuh sebelum kaum Tsamud, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jumpai di dalam kelas ketika seorang guru ataupun ustadz dan ustadzah menyampaikan materi, menyampaikan pembelajaran, maka ada siswa yang dia cepat pemahamannya, namun juga ada siswa yang dia lambat pemahamannya. Hal ini juga menunjukkan adanya bukti bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Muqaddim atau Maha mendahulukan. Kemudian Asmaul Husna yang kelima atau yang terakhir adalah Al-Baqi. Al-Baqi artinya Allah Maha kekal. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapati yang namanya suatu kematian, akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan hidup selama-lamanya. Alam jagat raya beserta isinya akan mengalami yang namanya kehancuran, akan mengalami yang namanya kerusakan, sedangkan Allah tidak akan pernah menjumpai itu. Allah akan hidup selama-lamanya. Kematian yang dialami manusia menunjukkan manusia itu bersifat tidak kekal. Terjadinya kiamat juga menunjukkan bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini tidak akan kekal, karena semuanya akan binasa, akan mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan hidup selama-lamanya.
Baik untuk anak-anak semuanya, demikian penjelasan dari Ustadz Anto terkait dengan Asmaul Husna yang khusus pembahasannya pada Al-Ahad, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Jika anak-anak semuanya ada yang belum paham, kurang jelas, silahkan bertanya kepada Ustadz Anto. Setelah ini, silahkan untuk dikerjakan latihan soalnya. Kemudian jika sudah selesai, silahkan dikerjakan juga untuk tugas mandirinya. Dibaca petunjuk pengerjaannya, kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebelum Ustadz Anto akhiri dengan salam, marilah pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.